Ini cuma cerita Pak, kalau cuma didengar tidak dimakan. Ini hanya cerita yang indah, menginspirasi, memotivasi kita. Indah didengar, tapi tidak ada hasil kalau cuma batas mendengar. Mulai malam ini, amalkan 1000 kali. Kecil kalau cuma 3.500 dinar. Kecil kalau cuma utang lunas. Allah sudah katakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali sehari semalam, maka orang itu tidak akan mati kecuali diberitakan kabar gembira bahwa tempatnya di surga. Yang atas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masalah salawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita salat tapi Allah tidak salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa tapi Allah tidak puasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita pergi haji tapi Allah tidak haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah duluan bersama malaikatnya bersalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga seluruh malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Ya ayyuhallazina amanu, hai seluruh manusia yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Ketika Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan manusia bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala duluan bersama. Begitu pentingnya Nabi di hadapan Allah. Dan hadis mengatakan, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alaihi salatan. Sesungguhnya umatku yang paling dekat dengan saya nanti di hari kemudian yang paling terbanyak bersalawat kepada aku. Mau dekat dengan Nabi Muhammad? Mau. Ini ibu ya ruwa jika yang lewat. Mau dekat dengan Nabi Muhammad? Mau. Perbanyak salawat. Banyak macamnya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Ada juga yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Atau ada juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Jangan dipertentangkan, jangan dipersoalkan mana yang benar, mana yang salah. Yang salah itu yang tidak mau bersalawat. Ada yang lebih pendek lagi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada juga yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Ada lagi hadisnya, man sallalaya wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada umat manusia adalah rahmat, ya, rahmat, pemas. Kemudian ada hadisnya, ini 3 nih. Man salla alayya hina yusbiha asyran wa hina yumsi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali, fakadu wajib syafaati, maka orang itu wajib saya berikan syafaat. Yang keempat, man salla alayya kulla yaumin mi'ah. Siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali, kadallahu hajatahu mi'ah, maka Allah akan menyelesaikan hajatnya, keperluannya 100 hari itu. Sabaina lil akhirah, disimpan untuk akhiratnya 70, salasina fid dunya 30. Mau beres urusan tak di dunia, Pak, perbanyak salawat. Yang terakhir, man salla alayya, siapa yang bersalawat kepada aku alfan fi yawm, 1000 kali setiap hari, lam yamut hatta yubashshira bihil jannah, orang itu tidak bakalan mati kecuali akan disampaikan berita gembira tempatnya di surga. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa waktu berdiri, bisa waktu duduk, bisa waktu baring-baring. Amuk puluki cangkeh kita putih-putih cangkeh sendirian. Assalawaki Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli karung-karung Muhammad, Allahumma salli. Pokoknya begitu. Ada ceritanya. Ini cerita yang sangat menarik, cerita yang sangat memotivasi hadirin. Seorang abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dililit utang. Ini dililit utang hadirin.
Dia senang mengutang, tapi susah membayar. Karena orang miskin. Akhirnya ditagih, mau dikeroyok, tapi dia mengatakan jangan. Saya akan bayar minggu ini. Akhirnya pergi di salah seorang yang kaya raya dan itu kenalannya. Apa Nabi bilang, bantu kak, butuh kak uang 500 dinar. Saya butuh uang 500 dinar. Nah, saya butuh 500 dinar, pinjami kak. Untuk apa? Oh, banyak utang-utangku. Ini nak kena gali lubang, tutup lubang. Karena sahabat yang bagus, maka dipinjami 500 dinar. Dan bulan ini tetap kau harus bayar. Kalau tidak, saya penjarakan kamu. Oke, my brother. Selesai. Lunas hutangnya lain, tapi mengutang kepada satu orang. Sampai waktunya belum tuh pina bayar, bahkan banting tulang peras keringat supaya bisa dia bayar 500 dinar hutangnya. Sampai waktu yang ditetapkan tidak dibayar, datang yang punya uang. Mana janjimu? Bisa ditunda. Bilang tidak bisa ditunda. Saya juga butuh uang itu. Akhirnya kadi datang di sidang untuk ditetapkan supaya dia dipenjara. Maka keluarlah keputusan pada hari itu, orang ini harus dipenjara. Tapi sebelum dipenjara dia minta izin, Tuan Hakim dan Juragan, izinkan saya kembali dulu ke kampungku, kasih tahu keluargaku. Saya mau kasih tahu istriku, anak-anakku bahwa saya akan dipenjara gara-gara utang. Besok saya kembali, kasih ke waktu meskipun 1 hari. Nah, apa nabilan Hakim dengan Juragan? Kira-kira apa jaminanmu? Nah, pikir-pikir kalau baju tidak mungkin. Saya akan jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminan saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminan saya. Artinya apa? Saya tidak diakui umatnya Nabi Muhammad nanti di hari kemudian kalau saya tidak datang besok. Oke. Maka pulang di malam hari. Apa nalaksanakan Pak? Salawat. Jadi dia bersalawat ini waktu malam itu sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Bayangkan Pak, tidak tahu pasti di penjara Pak besok. Yakin jina pakai. Dia tinggal yakin, tapi kalau Allah mau tidak sampai besok selesai. Beda kalau kita tanam kicengke, nanti 7 tahun yang akan datang baru selesai. Jadi jangan selesaikan urusan dengan cara, tapi libatkan Allah. Dia bersalawat itu malam sebanyak-banyaknya sampai karena kelelahan tertidur di atas sajadah. Pada saat dia tidur dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam tidurnya. Hai umatku, bangunlah. Lanjutkan itu salawatmu. Akhirnya salawat, tapi tertidur lagi. Kemudian Nabi datang lagi. Hai umatku, persoalan utangmu. Kau datang di raja. Sampaikan salamku kepada raja untuk minta dibayarkan utangmu. Ini aman kaya. Mana katul-tul lagi saat ini? Ambang piton katul-tul. Sampaikan salamku kepada raja, minta supaya raja yang lunasi utangmu. Dan kasih tahu rajamu supaya dia yakin bahwa dari saya. Dia itu punya amalan rahasia. Hanya dia dengan Allah setiap malam 1000 kali. Tapi khusus malam ini tidak sempat itu zikirnya 1000 kali karena dia tertidur. Kasih tahu. Nah, subuh-subuh setelah salat subuh pergi di raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Raja. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya mimpi tadi malam. Apa mimpimu? Saya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamnya katanya. Apa salamnya? Dia minta supaya utangku 500 dinar kepada si A minta dibayarkan. Apa? Wajib untuk ketulu-tulu kami ya. Indahnya itu mimpimu, wahai saudaraku. Tapi ini memang Rasulullah yang saya mimpikan dan dia bilang supaya kamu yakin ada pesannya Rasulullah. Apa itu? Kamu katanya punya sikir harian. Dan setiap malam pasti kau amalkan 1000 kali. Tapi khusus malam ini tidak cukup 1000 kali karena kau tertidur. Kenapa tahu ini? Baru saya mintung ini malam tidak cukup. Berarti betul-betul Nabi Muhammad yang sampaikan salam kepada saya
Lama-lama aku mau hidup tidak pernah ada yang sampaikan bahwa pernah Nabi Muhammad. Kalau Pak Lurah bikin kirim salam, presiden biasa ji. Gitu lagi bupati kirim salam. Ah pura-pura kok kapang. Pak Desa beli kirim salam, apalagi Pak Desa kirim jalan kota. Ini Nabi Muhammad. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak gembira? Berarti saya yakin karena memang ada amalan siriku, hanya saya tahu, dan malam ini memang tidak cukup karena saya ketiduran. Masa dia tahu? Berarti Muhammad. Begini wahai saudaraku, saya lunasi utangmu yang 500 dinar karena kamu sampaikan salamnya Rasul kepada saya dan tidak sampai di situ. Saya kasih kau hadiah 2000 dinar. Jadi 500 kau pakai membayar, 2000 kau sebagai hadiah. Barakatnya salam. Tidak sampai di situ. Maka hari itu pergi ke hakim bahwa ada jina pakai membayar. Begitu sampai di rumahnya Pak Hakim langsung lompat memeluk ini si yang punya utang dan menangis. Hakim, kenapa Ki menangis? Mimpi Kak. Apa mimpi Kak? Saya mimpi bertemu dengan Nabi. Pesannya, bebaskan itu orang, jangan kau penjara. Jadi saya bebaskan kamu. Ya mampu ya. Kalau aku udah tahu kumbalan di mana pukul aja. Kadang. Ini para bos itu jangan nah. Tapi jangan coba pikir. Selesai urusan. Dan dikasih juga. Ini serat 500 dinar. Kalau lunasi utangmu sama yang punya uang. Berapa Mi? 3.000 Mi. 3.000 Mi. Terakhir. Oh senang hati. Ada lebihnya. Pergi sama yang punya uang. Tapi begitu dia ketemu langsung juga dipeluk dan menangis. Juragan, teman, kenapa Ki menangis? Kenapa Ki menangis? Kenapa Ki peluk Kak? Saya senang sekali tadi malam. Saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama sekali saya berdoa bersalawat. Kenapa nanti tadi malam saya bisa mimpi ketemu dengan apa isi mimpinya? Nabi berpesan, jangan mina bayar itu tanya sama kamu, bebaskan ini. Jadi mulai hari ini saya bebaskan ini dan saya juga kasih ke 500 dinar. Berapa nih? 3.500 dinar. Ini cuma cerita Pak. Kalau cuma didengar tidak diamalkan. Ini hanya cerita yang indah, menginspirasi, memotivasi kita. Indah didengar, tapi tidak ada hasil kalau cuma batas mendengar. Mulai malam ini, amalkan 1000 kali. Kecil kalau cuma 3.500 dinar. Kecil kalau cuma utang lunas. Allah sudah katakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali sehari semalam, maka orang itu tidak akan mati kecuali diberitakan kabar gembira bahwa tempatnya di surga. Surga lagi dikasih. Maka backup segala keinginan tak dengan memperbanyak dekat dengan Allah. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan.